Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai diriku, diri yang kuat, diri yang tegar, diri yang tenang, diri yang penuh cahaya ilahi. Semoga keselamatan dan kesejahteraan Allah berikan kepadamu, wahai diriku. Duhai Allah, aku menerima diriku. Aku menyayangi diriku. Aku memaafkan diriku. Dan aku berdamai dengan diriku. Diriku yang ceria, diriku yang bahagia, diriku yang Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya penyempurnaan. Diri yang memiliki banyak sekali potensi. Diri yang bermanfaat bagi sesama dan alam semesta. Duhai Allah, izinkan aku mencintai diriku seperti halnya aku mencintai penyempurnaan ciptaanmu ini. Izinkan aku untuk menerima dan berdamai dengan diriku, agar kelak aku pun dapat menerima dan berdamai dengan orang lain, juga dengan keadaan yang Engkau hadirkan sebagai warna-warni dalam kehidupanku. Sahabatku, aku ucapkan salam untuk kita semua. Salam yang terbaik yang datangnya dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerima dan berdamai dengan diri sendiri. Banyak dari kita yang selalu bertanya dan bertanya dengan self-talk-nya, berbicara dengan dirinya sendiri, namun sulit sekali menerima keadaan dirinya. Kenapa aku nggak bisa sesukses dia? Kenapa aku nggak sepintar dan secerdas dia? Kenapa aku nggak sekeren dia? Kapan sih aku bisa punya apa-apa kayak dia?
dia lebih beruntung daripada aku. Apa salahku Tuhan? Apa dosaku? Sahabat, izinkan saya meminta Teresia mengatakan dengan menerima dan berdamai dengan diri sendiri. Di awal, saya menyapa diri saya. Di awal, saya memberikan beberapa inspirasi bagi Anda yang melihat video ini untuk menyapa diri Anda terlebih dahulu sebelum menyapa yang lainnya. Menerima dan berdamai dengan diri sendiri. Diawali dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu kerap kali berlalu lalang di dalam pikiran kita yang akhirnya disebutkan sebagai self-talk. Barangkali dari Anda semua itu hanya satu di antara pertanyaan tadi, atau mungkin beberapa, atau mungkin semuanya yang sering Anda tanyakan ke dalam diri. Apa kurangnya aku? Mengapa aku tak seberuntung dia? Minimal saya yakin di dalam satu hari ada saja self-talk yang menyatakan kelemahan-kelemahan diri kita yang sulit sekali kita terima. Mungkin kalau itu kekuatan, kalau itu hal yang Anda anggap baik, Anda mampu dengan terbukanya menerima diri Anda. Namun apa yang terjadi ketika yang datang pertanyaan itu adalah kelemahan dan kekurangan Anda? Sementara Anda akhirnya benci sekali terhadap diri, menyesali diri, kenapa aku menjadi seperti aku ini. Itulah mengapa topik ini menjadi penting untuk Anda simak dengan sebaik-baiknya. Sharing dari saya. Sahabatku, awalannya memang sangat sederhana. Hanya sekedar pertanyaan, why? Mengapa? Kenapa? Lalu timbul rasa cemas, timbul insecure, tidak percaya diri, mental yang lemah, malu, bahkan merasa gagal dan tidak bernilai. Akhirnya, ia menyesali dirinya menjadi dirinya. Jiwa lemah, jiwa yang selalu menyesali dirinya. Sahabat, ada dua kemungkinan yang akan terjadi jika Anda mengalami hal demikian. Menjadi orang yang ambisius atau berhenti di tempat. Dua pilihan itu. Orang yang ambisius atau Anda stuck berhenti di tempat, tidak melakukan apapun. Orang yang tidak bisa menerima dirinya sendiri akan merasa tidak pernah puas dengan apa yang ia miliki. Hal ini tentu saja akan menjadikan dia seseorang yang ambisius dengan keinginan yang di luar daripada dirinya. Dia melihat hidup orang lebih nyaman, lebih tentram, lebih enak, lebih bagus, lebih baik. Padahal dia tidak tahu setiap manusia
memiliki kisah dalam hidupnya. Tidak ada perjalanan yang selalu mulus dalam kehidupan ini. Sahabatku, agar kita tidak terjebak dalam rasa insecure, ada satu kemampuan yang bisa dikembangkan. Kemampuan tersebut adalah self-acceptance atau penerimaan diri. Mengutip dari James Seal, penerimaan diri itu merupakan keadaan di mana seseorang itu bersedia menerima dirinya dari seluruh aspek. Dari aspek fisik, sosial, ekonomi, kelebihannya, serta kekurangannya yang ada pada dirinya. Sehingga dia memiliki konsep diri yang positif terhadap kelemahan dan kekuatan yang ada dalam dirinya. Banyak orang yang salah kaprah tentang menerima diri. Dan sekali lagi banyak orang yang salah dan bahkan tidak mengenal dirinya sendiri. Sahabatku, dengan Anda menerima diri sendiri, kita akan mampu berdamai dengan segala kondisi dan apapun yang terjadi pada diri kita. Apakah itu kelebihan maupun kekurangan. Ada yang berpendapat bahwa penerimaan diri artinya kita tidak berkembang. Kita berhenti di tempat dan tidak mengusahakan perubahan di dalam hidup. Bagaimana menurut Anda? Apakah pandangan ini betul ataukah salah menurut Anda? Pandangan ini jelas salah kaprah. Karena dengan menerima diri sendiri, kita akan tahu letak dari ketidakmampuan diri, letak kekurangan diri kita, sehingga kita dapat lebih mudah memperbaikinya. Langkah awal sebelum kita mengubah sesuatu adalah awareness, sadar akan ketidaksempurnaan diri sebagai seorang makhluk ciptaan Allah, ciptaan Tuhan yang tidak sempurna, sesempurna dari penciptanya. Hal yang akan kita ubah adalah sesuatu yang perlu kita ubah di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Anda tidak dapat mengubah orang lain, namun Anda dapat mengubah diri sendiri. Anda dapat memperbaiki diri Anda sendiri, bukan memperbaiki orang lain atau keadaan. Jadi kalau kita tidak sadar tentang hal apa yang harus kita perbaiki, bagaimana mungkin kita dapat memperbaikinya? Kita pasti saja tidak akan tahu apa yang harus dilakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan menerima kekurangan, kelemahan, kita tahu apa yang harus diperbaiki tanpa harus berkecil hati. Selaras dengan kutipan dari Carl Jung, yang ini dari aliran psikologi. We cannot change anything unless we accept it. Artinya kita
kita tidak dapat mengubah sesuatu tanpa kita dapat menerimanya terlebih dahulu. Terima. Itu yang utama. Terima dan mengalir. Tersenyumlah. Sahabat, setelah itu akan ada pertanyaan yang muncul adalah bagaimana cara diri kita menerima diri sendiri. Seseorang bisa menerima dirinya sendiri dengan cara mengenal siapa dirinya dan siapa penciptanya. Dia mampu menjawab pertanyaan, who am I? Siapa saya? Siapa pencipta saya? Sedang berada di mana saya? Dan akan kembali kemana saya? Selanjutnya, kita juga harus memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, menciptakan selalu dua sisi, kebaikan dan keburukan, ada kelebihan dan ada kelemahan atau kekurangan yang ada pada diri. Selanjutnya, kita perlu berdamai dengan kekurangan yang ada pada diri. Dan terakhir adalah love yourself. Cintai dirimu sendiri sebelum kau mencintai orang lain. Dirimu penting, dirimu berharga, dirimu berarti, dan kau banyak dibutuhkan oleh semesta. Sahabatku, dari apa yang diuraikan, tentu Anda paham di sini mengapa berdamai itu menjadi penting sekali bagi diri kita. Menerima diri kita dan berdamai dengan keadaan. Sebelum Anda menerima diri Anda, maka Anda akan sulit menerima orang lain serta keadaan. Sebelum Anda mampu berdamai dengan diri, maka Anda akan sulit berdamai dengan yang lainnya. Siapakah yang menanggung itu semua? Siapakah yang rugi ketika itu terjadi? Saya hanya mengingatkan untuk diri dan kita semua. Ada energi yang masuk melalui penglihatan serta hati manusia. Quran surah 67 ayat 23. Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi amat sedikit dari kamu yang bersyukur terhadap itu semua. Karena yang kamu lihat bukan dirimu, namun orang lain. Ukuranmu bukan dirimu, namun orang lain, yang menjadikan dirimu semakin menderita dan tersiksa dengan keinginan. Dan ketika pendengaran serta penglihatan itu masuk ke dalam hati manusia, ada energi yang didengar, dilihat, dan dirasakan oleh hati manusia. Ada dua jalur di situ dari hati. Jalur dengan kelemahan, kekurangan diri, dan jalur dengan kekuatan dalam diri.